Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, terserah kapanpun Ngoni dapat uni video ini. Ya, jadi sekarang kita ada dengan dua orang yang bikin kita insecure malam hari ini di sini. Jadi, kita akan mau jelaskan dulu pada dorang, Ngoni siapa. Nanti dorang sendiri yang akan memperkenalkan dompet diri masing-masing. Karena kita juga belum kenal sih sebenarnya. Mulai dari ini Jo, yang cowok. Ya. Halo semua, salam persahabatan. Perkenalkan, nama saya Alvito Rizkia Frederick. Bisa dipanggil Vito. Saya 19 tahun, umur 19 tahun. Saya mahasiswa aktif di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Sastra Inggris. Oke, lumayan. Boleh tepuk tangan. Yang ada di belakang tepuk tangan, gokil. Dari FBS, betul. Oke, FBS. Sebelum orang lebih jauh ke depan, orang tanya dulu yang ini udah pakai mahkota sangat mengkilat ya. Oke, silakan. Halo kakak-kakak dan juga follower, subscriber dari Tondan Kreatif. Saya Joneva Rampengan, biasa dipanggil Neva. Saat ini semester 19 tahun, mahasiswa aktif semester 5 dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga di pemilihan Nyong Noni 2024 dipercayakan sebagai Noni Unima tahun 2024. Oke, luar biasa sekali. Dorang super kenalkan dorang pe diri dan dorang itu dari mana. Jadi di sini dorang so lihat bahwa dorang ini dari Unima. Dan mungkin dorang so lihat dang dorang di sini apa dan Ngoni itu siapa? So terlihat dari Ngoni pe selempang. Nyong Noni Unima. Tepuk tangan dulu dong. Wah, gokil. Nyong Noni Unima tapi dua-dua dari FBS kan? Kebetulan dua-dua dari FBS. Apa itu namanya istilah perpijenan? Itu DP istilah berarti Ngoni dua ini kawin gelar. Iya kak. Kawin gelar. Itu sebenarnya itu susah loh Kang kalau begitu Kang. Susah atau enggak? Untung-untungan ya. Untung-untungan. Berarti dua-dua dari Fakultas Ilmu Sosial. Tadi dari Bahasa dan Seni, dan Seni. Kalau tadi kalau Japangi? Kalau Vito dari Jurusannya English Education Department. Oh, sama juga English. Tapi saya prodi sastra. Oh, kalau saya kak pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan jadi bahasa Vito Inggris. murni, tapi kalau Neva pendidikan. Ya. Oh. Oke, dua-dua berarti dari satu dari pendidikan, satu murni. Iya, tapi dua-dua basicnya bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Berarti can we talk about something? Bahasa Inggris. Iya sih, little I can lah. Oke. Iya, dulu bahasa Inggris. Kalau Vito ini asalnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Tondano Pante, tepatnya di Kolongan, Desa Kolongan, Kecamatan Kombi. Oh, luar biasa dari Topan. Iya, Topan. Tondano Pante. Kolongan kan? Iya. Kalau Neva? Kalau Neva kak dari Pineleng. Dari Pineleng. Ya. Oh, tetap dua-dua masih Minahasa. Masih Minahasa, iya. Memang kalau di sini terlihat yang DP perbedaan antara pigeon dengan pig. dari ya, dapat lihat dari cara duduk, dorang duduk begini. Kita susah soalnya tapi puru tongka. Jadi sore guys kita begini enggak apa-apa tuh. Aman. Nah, mungkin kita mau begini. Iya. Oke. Jadi sebenarnya berapa lama dan Ngoni atau memang Ngoni punya niat dan punya kesukaan untuk misalkan kita punya ketika kita masuk Unima, kita suka mau ikut-ikut yang macam Nyong Noni Unima begini. Kalau dari Vito dulu. Kalau dari kita kebetulan Kak, sebelum ikut Nyong Noni ini saya ikut beberapa organisasi semacam ini di luar. Nah mungkin ada ketertarikan lebih tentang ya dunia seperti ini. Ya makanya boleh gabung di Nyong Noni ini. Dan puji Tuhan dipercayakan menyandang gelar ini. Oke, luar biasa. Kalau Neva? Ya, kalau dari Neva sendiri Kak, sama seperti yang Kak sampaikan, mungkin sebelum masuk ke Unima sendiri belum ada atau belum tahu apa itu Nyong Noni Unima. Tetapi setelah join dan juga sebagai mahasiswa kurang lebih di semester 1 sampai 4 masih menjadi mahasiswa kupu-kupu Kak, kuliah pulang. Tapi ada satu event di PK2MB Universitas, Neva lihat ada kakak-kakak yang
cantik, ganteng, berkarisma, dan Neva ada ketertarikan sendiri, makanya search tentang Nyong Noni Unima. Setelah itu Neva ada ketertarikan sendiri dan percaya Nyong Noni Unima ini akan bantu Neva dalam mengembangkan segala potensi diri yang ada. Oke, jadi berarti Nyong Noni Unima ini ketika dorang datang di PK2MB itu menginfluence Ngoni untuk ikodang begitu. Iya sih, memang kalau orang cuma jadi sama yang Neva bilang tadi, jadi mahasiswa kupu-kupu, bagaimana ya mau bilang itu nyanda enak dong. Sebenarnya nyanda enak karena dulu juga waktu kita kuliah tahun 91 kalau salah nyanda jauh terlalu tua dong, terlalu tua gitu. Dan memang dulu memang kalau orang kuliah itu lebih enak kalau orang terlibat di organisasi. Sebenarnya kalau di kampus itu banyak sekali organisasi yang orang boleh mau pilih. Ada UKM tuh, ada sanggar, ada UPK, ada organisasi kerohanian, ada organisasi lembaga kemahasiswaan dan sebagainya. Itu sebenarnya menambah juga orang wawasan keorganisasian ketika orang keluar dari kampus, karena memang keluar dari kampus itu yang memang betul-betul orang dunia sebenarnya tuh. Gitu. Karena kalau di kampus itu ya orang memang sih sebenarnya kalau di kampus itu adalah sama dengan negara di dalam negara dan begitu. Iya, karena orang belajar banyak hal, mulai dari pemerintahan, orang belajar tentang sosial, orang belajar tentang tentang hubungan sesama dan lain-lain. Itu semua orang belajar sebenarnya itu banyak juga orang dapat dari kampus. Oke, bicara soal semua lebih jauh orang ke sana, orang kembali lagi ke Nyong Noni Unima. Sebenarnya kalau dari Ngoni yang Ngoni tahu dong sebenarnya apa sih Nyong Noni Unima ini dan DP dampak sebenarnya ke Ngoni pribadi itu apa? Mungkin dari Neva dulu. Kenapa join ke Nyong Noni Unima dan Nyong Noni Unima ini apa dong? Iya. Sama seperti yang Neva mention sebelumnya, Kak. Alasan Neva ingin join di Nyong Noni Unima ini yaitu tentu mengembangkan segala potensi yang ada. Dan tentunya pada saat mengikuti kompetisi ini ingin menjadi Noni Unima, gelar utama. Karena Neva percaya dengan menjadi Noni ini akan mendatangkan segala pengetahuan baru, segala pengalaman baru, dan juga kesempatan-kesempatan yang mungkin sebelumnya kalau Neva tidak join organisasi ini tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan juga sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, Kak, Neva percaya pendidikan itu salah satu aspek yang terpenting yang harus kita miliki. Betul. Tetapi sayangnya pada fakta yang ada data juga dari Good News, tingkat pendidikan atau kesetaraan pendidikan di Indonesia itu tidaklah rata atau penyebarannya tidak merata sama dari Sabang sampai Merauke itu tidak merata. Tidak, pemerataannya tidak balance begitu dong. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan, Juneva ingin melakukan small things yang dimana melalui platform Nyong Noni Unima ini Juneva ingin menjadikan sebuah kegiatan, contohnya sosialisasi ataupun bintek-bintek yang dimana Juneva bisa sharing. Yang pasti yang positif. Iya, positif. Juneva bisa sharing segala pengalaman, pengetahuan yang Juneva dapatkan selama kurang lebih menjadi mahasiswa aktif semester 5 di pendidikan bahasa Inggris, Kak. Pendidikan bahasa Inggris. Dan tentunya segala soft skill yang ada mulai dari public speaking, kepemimpinan itu kita dapatkan dari Nyong Noni ini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran, poin-poin penting yang diajarkan dalam organisasi ini, Kak. Keren sekali. Boleh tepuk tangan dulu buat Neva, keren. Karena sama dengan tadi kita sempat notice Neva dia bilang bahwa ini ketika dia melihat Nyong Noni Unima, dia punya keyakinan, dia punya rasa yang kita pengen jadi Noni Unima. Dan at the end of the day, please welcome Neva as a Noni Unima. Luar biasa, keren sekali itu. Karena kita juga percaya ada satu quotes yang kita pernah baca tentang when you believe you receive. Jadi hari ini Neva dia mau bilang dia mengimplementasikan apa yang dia pikirkan begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu luar biasa sekali. Kalau dari Vito bagaimana? Sama seperti yang kita bilang tadi, tentu masuk Nyong Noni ini sebenarnya memang passion dari dalam diri untuk join ke organisasi-organisasi seperti ini. Memang sudah kemauan sendiri pribadi, tapi ketika masuk di dalam sini banyak hal-hal yang tidak terbayangkan. Neva juga merasakan. Betul. Yang kami berdua
kami seangkatan dapat temui di dalam. Banyak sekali proses-prosesnya sangat intens bagi kami, banyak hal baru yang kami dapatkan. Susah senang sangat banyak orang dapatkan di dalam, dan ketika ada saat ini diberi gelar, tentu saja tujuannya untuk merepresentasikan Unima di dalam maupun di luar Unima itu sendiri. Karena kami adalah duta-duta kampus. Betul. Sebagai disclaimer, kami bukan beauty pageant, kami adalah duta kampus. Kami tidak mengutamakan beauty di dalam sini, tapi kami mengutamakan pendidikan itu sendiri seperti yang di-mention Neva tadi. Keren. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Vito. Kita dari Vito sampaikan tadi, berarti ada dari passion yang dia kembangkan. So pasti Ngoni juga punya keahlian-keahlian yang ketika Ngoni masuk ke Nyong Noni Unima, Ngoni pengen Ngoni boleh share ke orang-orang, pastinya begitu. Sama yang tadi kan Neva so bilang soal public speaking, orang banyak belajar. Kita paling Neva berpikir kita pengen menjadi orang-orang yang suka memotivasi hal-hal yang positif juga. Seperti itu. Dan juga tadi Vito so bilang tentang bagaimana dia suka membawa Unima, nama baik Unima itu ke dalam maupun keluar. Ya, betul sekali sih, karena dorang punya sebenarnya ketika menjadi Nyong Noni Unima, Ngoni punya tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab yang bukan kecil, dan ini punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana Ngoni menceritakan atau menyampaikan Unima ini mendelivery Unima itu ke orang-orang, bahwa Unima ada loh orang-orang seperti kita orang. Begitu, keren sekali. Mungkin sebelum jauh ke sana, kalau dari kita yang pengen share, sebenarnya dulu kita juga sempat sih suka dan ikut gini. Cuma ini yang kita kadang risih dan kita nama itu yang kita rasakan, kenapa selalu kalau tuh yang dunia perpejenan ini selalu mesti cari orang yang proporsional. Ya, kita susah sekali, padahal kita dulu suka sekali mau ikut Nyong Noni Unima sih. Terus latihan di rumah berjalan. Makanya susah no. Nah, itu kita intermezzo. Kita tidak pernah ikut. Cuman kita bangga saja dan melihat orang-orang yang punya potensi dan kita yakin ke depan bukan cuma sampai di Nyong Noni Unima. Ya, kita pengen orang ini Vito, Neva orang baku dapat di ajang-ajang yang lebih besar dah. Nyong Noni Unima itu menurut kita itu besar. Tapi orang selalu mesti tahu dong, ketika orang dunia bersosial itu orang punya standar-standar dong begitu. Pasti kita percaya Ngoni akan siapa tahu orang baku dapat di Waraneulan, toh Minasa kan? Minasa toh, dua-dua Minasa bisa ikut, atau di Nyong Noni Sulut. Amin. Who knows kan? Jadi menurut kita sih ini hal positif yang Ngoni baking, yang istilahnya punya punya bekal, Kak. Betul, punya bekal untuk ke depan. Punya bekal ke depan. Dan mungkin sini ada pertanyaan dari orang-orang yang kita sempat minta pertanyaan dari tim, dan dorang pengen suka ini tanya ke Ngoni berdua dong. Kalau menurut Ngoni dua, tadi sih Ngoni sempat jawab, cuman ini ada yang mengganjal daripada orang DP suka duka sebenarnya. Suka duka pasti ada dong, pasti ada. Nggak cuma iko dan jadi deh, nggak mungkin begitu kan. Pasti ada DP suka duka. Boleh share dari siapa saja, terserah. Ngoni mau. Bicara suka duka tentu banyak sekali gitu Kang. Mulai dari suka atau duka dulu ini? Terserah. Paling kalau orang suka tanya dengar DP suka. Oh, suka dulu Kang. Oke, suka. Untuk dari sukanya, tentu yang pertama kami membangun relasi baru sesama mahasiswa Unima. Tentunya kami kenal dengan orang-orang hebat, kakak-kakak panitia, bahkan sesama finalis yang kini sudah menjadi bagian dari Nyong Noni Unima. Kami membangun relasi, dan ya, kalau di Nyong Noni Unima kami menekankan tentang persahabatan. Jadi persahabatan itu memang ditekankan di ikatan kami. Dan juga suka-sukanya yang lain, ya tentu banyak hal baru yang kami dapat dalam segi pengetahuan, dalam segi skill. Di sana kami banyak sekali dapat materi-materi. Setiap hari pasti kami dapat materi oleh orang-orang expert tentunya, yang ahli dalam bidangnya. Kami di coaching oleh mereka.
bahkan juga ya di luar itu ada juga catwalk class, ada beauty class Iya, betul. untuk memperlengkapi kami setelah kami menjabat. Kira-kira Jadi DP seperti itu. Ngoni banyak dapat belajar dari DP teknis-teknis di Iya, dalamnya. betul. Dari sama yang tadi Neve bilang public speaking pasti juga Iya, dapat public di situ. Betul sekali karena penting sekali public speaking ini, apalagi di dunia era digital saat ini. Iya. Banyak orang yang bisa berpenghasilan dari public speaking loh. Iya betul. Yang dorang DP istilah apa ya, dalam tanda kutip dong bilang orang-orang itu cuma jual ludah. Itu DP istilah, kalau menurut kita sih bukan istilah jorok, tapi istilah yang memang betul-betul dorang memang cuma bicara tapi dibayar. Itu dari public speaking loh, dari public speaking. Tapi dari yang dia bicarakan itu dia punya sesuatu dong yang ingin dia sampaikan. Nah mungkin Ngoni dari sini akan dikembangkan kemana? Misalkan sebentar Vito akan mengembangkan tentang DP kalau sastra itu kan pendidikan ya. Sastra Inggris sastra pendidikan kan, kalau ini kan murni itu. Taputar. Saya yang murni. Nah, sebenarnya kalau yang murni itu yang lebih luas sebenarnya, lebih luas bicara tentang misalkan public speaking ini akan kemana nantinya begitu. Keren sih. Kalau dari Neva dang apa ya DP suka duka orang? Iya Kak. Berbicara suka duka Kak, disclaimer di kompetisi ini kami melewati beberapa proses, yaitu yang pertama ada wawancara di fakultas, ada wawancara tingkat universitas saat menjadi semifinalis, dan juga setelah menjadi finalis Nyong Noni Unima kita akan di coaching kampus yang kurang lebih waktunya 2 minggu. Setelah itu kita ada karantina 4 hari 3 malam. Berarti tetap ada karantina ya? Iya Kak, karantina. Dan berbicara tentang suka duka tentunya sama seperti yang Vito sampaikan tadi, ada banyak sekali suka dan duka. Tetapi Juneva selalu ingat ingin meng-highlight tentang sukanya saja Kak. Iya, oke. Jadi sukanya seperti juga dengan Vito yang jelaskan tadi, ada banyak sekali pembelajaran baru, banyak sekali wawasan baru yang Juneva dapatkan melalui pemilihan Nyong Noni Unima ini. Contohnya Kak, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada public speaking, kepemimpinan, juga bagaimana rasa persaudaraan antara satu sama lain. Betul. Dan networking juga tentunya perlu dan juga akan kita dapatkan karena banyak sekali kakak-kakak hebat yang sudah berkecimpung di bidangnya di luar sana dan juga telah menjadi inovasi dan juga menjadi teladan baru, role model baru bagi kita sebagai anak-anak junior untuk bisa menjadi contoh ambil positif dari kakak-kakak yang ada. Dan juga duka Kak, mungkin sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa selama pemilihan tentunya ada tugas-tugas yang menumpuk, tetapi memang dari awal sebelum Juneva join ini sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi ya menikmati segala proses yang ada Kak. Iya betul. Karena orang kalau dulu juga kita di Fakultas Ilmu Sosial. Kita Fakultas Ilmu Sosial, kita itu lulusan tahun 2018. Nah, di tahun 2018 kita situ lulus, itu maksudnya orang keluar tidak cuma keluar sebagai seorang mahasiswa, tapi orang keluar punya sesuatu untuk dibawa keluar. Iya betul. Punya sesuatu untuk bawa keluar. Yang pasti orang juga kita bangga dengan TP Alma Mater. Kita bangga dengan kita TP Alma Mater Unima. Kita bangga kita pernah ada di lingkungan Unima karena kita banyak belajar banyak hal. Kalau Ngoni mungkin sekarang ini Ngoni belajar di Nyong Noni Unima. Tapi kalau dulu kita belajar di Badan Eksekutif Mahasiswa, kita belajar di Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPM, masih ada tuh sampai sekarang. Masih ada Kak. DPM, dan kita juga aktif di UPK, Unit Pelayanan Kerohanian. FBS juga ada tuh. Ngoni sempat ada ikut enggak kegiatan-kegiatan UPK atau enggak? Iya, kalau Juneva Kak ikut ibadah. Oh, ibadahnya Jadi, ada ibadah UPK, fakultas. iya, Oh iya ada betul. ibadah. Kita dulu di situ di semua organisasi hampir semua organisasi di kampus kita ikut. Karena apa? Itu menjadi bekal ketika orang keluar. Iya, betul. Karena gelar sarjana saja tidak cukup. Yang pasti Ngoni juga itu sama yang tadi Ngoni sudah sampaikan tentang soft skill yang Ngoni pelajari itu pastinya akan membawa Ngoni itu
bagaimana di luar nanti. Yang pasti juga akan berdampak itu ke Ngoni dan mentor-mentor Ngoni. Pastinya juga yang mementor Ngoni itu ada dosen-dosen pasti kan. Betul, toh dosen, ada dosen-dosen siapa yang Iya Kak, kalau di unit kegiatan mahasiswa Nyong Noni Unima dan juga di segala bidang kemahasiswaan yang ada Kak, kita dimentori atau diawasi langsung oleh Wakil Rektor 3 Kak. Wakil Rektor 3 sekarang ada Mercer Dr. Donald Ratu. Oh, Dr. Donald Ratu. Donald Untuk Ratu. Nyong Noni Unima sendiri Kak sangat-sangat disupport langsung tapi oleh Dr. Donald Ratu ini kan mantan dekan juga di FBS. FBS Pride betul. Kak. FBS Pride, keren Ner Donald. Kita cukup kenal juga karena orang sering dulu waktu di kan kalau FBS itu ada Bunkasai itu. Bunkasai kita pernah terlibat di beberapa kegiatan Bunkasai, juga pernah Bunkasai dan Ner Donald waktu itu sebagai dekan, dia membuat satu kompetisi stand up comedy. Karena kebetulan kita juga seorang stand up komedian. Lucu-lucu. Ya, begitulah gitu. Ngomong-ngomong itu dari tadi kan tuh kita bicara-bicara tentang Ngoni atau perkenalkan Ngoni. Ngoni belum tahu kita kan siapa. Iya, tadi belum perkenalkan nama kan kita. Yang belum tahu tapi nama Kiel Naiwan. Dan kita salah satu stand up komedian Sulawesi Utara yang terbaik. Anda itu ya. Iya. Kenapa kita mengklaim yang terbaik? Karena terakhir di Sulawesi Utara buat satu kompetisi stand up komedi di Sulut, semua Sulut itu bikin kompetisi dan puji Tuhan kita juara 1. Setelah itu belum ada sih Kang kompetisi selanjutnya. Jadi itu kita sombong sedikitnya apa itu. Kalau saya terang kembali lagi ke Ngoni, berarti ada keterlibatan dari mentor-mentor dalam hal ini Wakil Rektor 3. Oh iya, oke. Menurut Ngoni, kenapa orang-orang harus ikut Nyong Noni Unima? Maksudnya dalam hal ini mahasiswa. Menurut Ngoni kenapa harus ikut gitu. Dari Vito? Kenapa mahasiswa-mahasiswa Unima harus ikut Nyong Noni ini? Yang pertama, tentu saja banyak hal-hal baru yang akan didapatkan di Nyong Noni ini. Selanjutnya, ketika masuk Nyong Noni, banyak sekali hal-hal yang nantinya akan bermanfaat buat pribadi, yang nantinya akan berguna di luar nanti setelah keluar dari Nyong Noni. Karena di Nyong Noni ini banyak sekali di dalamnya banyak sekali orang-orang hebat. Betul. Saya juga baru tahu ketika saya masuk di dalamnya ada banyak sekali orang-orang yang berpengaruh di luar Sulawesi Utara. Maksudnya dalam hal ini berpengaruh positif. Ya, berpengaruh positif. Positif. Bahkan ada influencer, ada news anchor, dan banyak sekali orang-orang bertalenta yang ada di dalam Nyong Noni Unima. Nah, di dalam situ mereka membagikan pengalaman-pengalaman, membagikan hal-hal yang mereka dapatkan ke ikatan. Tentu saja dalam hal ini kami yang junior-junior mendapat banyak sekali hal-hal baru. Nah, di Nyong Noni ini kami menekankan, sekali lagi saya menekankan tentang persahabatan. Kami benar-benar membangun persahabatan yang kuat. Bahkan meskipun kami masih baru, tetapi kami selalu diajarkan oleh kakak-kakak ikatan untuk membangun persahabatan yang baik. Ya, mungkin iya. Dari Neva? Iya. Sama seperti yang Vito jelaskan tadi Kak, itu sudah benar. Dan kenapa mahasiswa harus join ini kegiatan mahasiswa atau harus join Nyong Noni Unima? Tentunya kita akan mendapat privilege baru yang kita akan terjun langsung mempresentasikan Unima di berbagai kegiatan yang mungkin jika kita sebagai mahasiswa biasa Kak, kita tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Dan contohnya kita akan menjadi icon, role model, dan juga bagaimana kita bisa menjadi teladan, menjadi orang-orang yang berdampak positif di lingkungan kita. Dan dengan join Unima tentunya akan sekali banyak hal-hal yang sama seperti juga Vito yang sampaikan tadi, hal-hal baru. Dan ketika kita terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang dimana akan mempresentasikan Unima itu sendiri, kita tentunya akan ada rasa bangga dan juga pengalaman-pengalaman baru. Harus rasa pride-nya di sini. Kalau menurut Ngoni, hal apa yang perlu dibanggakan atau harus banyak orang tahu tentang Unima ini? Hal positif apa yang pengen Ngoni kasih tahu ke orang di luar sana tentang Unima? Dari Neva. Ya,
berbicara tentang prestasi yang dimiliki Universitas Negeri Manado, tentunya Unima memiliki banyak sekali segudang prestasi yang ada. Contohnya baru-baru ini keikutsertaan choir Unima, Kak, dalam Pesparawi Nasional, Wah. mahasiswa, dan juga mendapatkan gold. Dan itu menjadi Keren. suatu kebanggaan tersendiri. Betul. Dan pada saat audiensi sewaktu hari Senin lalu juga dengan Wakil Rektor kita, Sir Donald, itu juga dijelaskan beberapa prestasi-prestasi yang diraih oleh Unima. Dan jika kita masuk ke dalam ruangan Sir Donald, itu juga ada banyak sekali piala-piala yang kita tentunya pernah masuk. bukti nyata, Kebetulan pernah masuk di WR3 ya. Iya, bukti nyata bahwa Unima itu sangat berprestasi di luar sana. Betul. Dan ada beberapa kegiatan yang juga mempresentasikan Unima dan berprestasi tentunya, Kak. Contohnya ada EDS, English Debating Society, yang dimana keikutsertaan mereka dalam KDI dan juga bukan hanya di dalam skala nasional, tetapi keikutsertaan mereka dalam kompetisi-kompetisi internasional dan membawa dampak positif, membawa harum Unima di dalam kancah internasional itu sendiri, Kak. What a beautiful. What a beautiful what. Pokoknya keren sekali sih. Kita juga sebagai alumni Universitas Negeri Manado bangga sekali karena dulu juga kita sempat ikut-ikut beberapa debat juga di dari fakultas dari Unsrat. Pokoknya banyak prestasi-prestasi yang sudah Unima tonjolkan ke depan. Yang pasti orang juga berharap semoga yang orang berharap ke depan nanti semakin banyak prestasi yang dikeluarkan oleh anak-anak atau mahasiswa Unima. Iya, betul. Jadi dari tadi orang bicara banyak. intinya orang bicara sini tentang bagaimana ketika orang ada di Universitas Negeri Manado, terlebih khusus di Nyong Noni Unima. Kenapa orang harus join? Artinya orang masuk ke sini supaya orang bisa sama yang tadi Vito selalu bilang tentang bersahabatan. Orang belajar soal soft skill, orang belajar soal apapun itu, orang akan belajar ketika orang mau membuka diri. Betul. Jadi di sini orang mengajak, Kang, orang mengajak for teman-teman apalagi yang mahasiswa Unima untuk join Nyong Noni Unima. Oke, jadi dari itu semua kita percaya walaupun walaupun orang istilahnya susah berkuliah, tapi jangan susah-susah juga orang cari teman. Iya, betul sekali. Jadi Formoni jangan cuma datang sebagai mahasiswa kupu-kupu, tapi gabunglah di organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan ngonipe skill dan ngonipe kepribadian. Tentunya, Kak, dengan passion masing-masing. Dengan passion masing-masing. Terserah apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan, taruhlah dan bimbinglah ngonipe diri itu kemanapun, ke tempat di mana akan membuat ngoni semakin hari semakin berkembang. Oke, mungkin sampai sini saja karena so lapar kita balik ini martabak. Orang akan makan dan sampai ketemu di podcast Todano Kreatif selanjutnya. Say bye. 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 Terima kasih.